Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria. Pada video kali ini saya akan mereview salah satu aplikasi yang saat ini sedang banyak digunakan, baik itu di bidang pendidikan ataupun di perusahaan-perusahaan di luar sana. Lalu nama aplikasi ini yaitu aplikasi Zoom. Nah, setelah ditetapkannya virus corona atau COVID-19, kita dianjurkan untuk melakukan social distancing, work from home atau WFH atau kerja jarak jauh. Salah satunya yaitu untuk dianjurkan oleh pemerintah untuk meminimalisir kontak antar masyarakat. Nah, aplikasi Zoom ini membantu banget untuk mempermudah hubungan jarak jauh. Lalu, pada video kali ini saya akan mereview aplikasi Zoom ini yang berisi dari sejarahnya, kemudian fiturnya, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Lalu, untuk cara penggunaannya, baik di pengguna untuk di ponsel atau untuk di komputer. Lalu langsung saja, yaitu apa itu Zoom? Seperti yang telah saya katakan tadi, Zoom itu sebuah aplikasi yang membantu kita untuk hubungan jarak jauh. Nah, aplikasi Zoom adalah sebuah aplikasi layanan konferensi video berbasiskan cloud computing ini. Nah, layanan ini menjadi sebuah aplikasi untuk bertemu dengan orang lain secara online, entah itu dengan panggilan video, suara, ataupun keduanya. Nah, yang menarik di dalam aplikasi Zoom ini, semua percakapan melalui Zoom ini bisa kita rekam loh, dan kita bisa lihat lagi nantinya untuk kita lihatlah. Aplikasi ini juga dinilai mempunyai kualitas yang sangat bagus di masyarakat. Kemudian, sejarah dari aplikasi Zoom, sejak diterapkan physical distancing atau social distancing, itu banyak negara yang terpapar virus COVID-19 ini. Lalu aplikasi Zoom ini mendadak banyak digunakan atau untuk menunjang aktivitas belajar dan bekerja secara online. Lalu diketahui jumlah penggunaan Zoom harian itu hampir naik sampai 1900% sejak Desember tahun 2019 lalu. Kemudian, fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Zoom ini yaitu yang pertama, mode presentasi. Kita bisa memainkan presentasi PowerPoint atau Keynote untuk layar belakang virtual, kemudian kita juga bisa memindahkan video ke bagian manapun melalui slide. Lalu fitur yang kedua yaitu filter. Nah, Zoom ini memperkenalkan filter dalam layanannya, yaitu penutup mata, kelinci, kumis, dan lainnya. Penggunaannya juga bisa mengakses berbagai filter video, tetapi fitur-fitur itu tersebut tidak bisa digunakan selama rapat kantor atau pertemuan secara resmi, kecuali rapat tersebut cukup santai. Akan lebih berguna ketika kita ingin bercakap-cakap atau berkumpul dengan teman ataupun keluarga, seperti itu. Nah, filter ini
akan lebih berguna lagi ketika kita ingin bercakap-cakap atau berkumpul dengan teman atau keluarga, seperti itu. Kemudian, fitur selanjutnya yaitu reaksi. Reaksi dalam video ini juga bisa mengirim emoji untuk reaksi langsung seperti merayakan tertawa atau hati selama percakapan videonya aktif. Nah, kita bisa melakukannya nih, tapi hanya dengan menekan tombol reaksi, kemudian fitur selanjutnya yaitu menambahkan brightness atau kecerahan. Banyak penggunaan mendapatkan masalah nih dalam webcamnya di laptop karena penerangannya kurang lah, entah segala macem lah. Nah, dengan fitur brightness ini kita bisa mencerahkan video kita untuk video. Lalu cukup masuk ke pengaturan, lalu klik adjust for light dan kemudian tingkatkan kecerahan sesuai yang kita inginkan. Selama itu, kita juga bisa memperindah penampilan melalui fitur skin smoothing, yaitu yang ada di kamera atau HP atau laptop kita. Kemudian, fitur selanjutnya yaitu noise scan. Selesaiin. Nah, fitur ini kita bisa menghilangkan suara bising, suara yang kita tidak inginkan gitu di dalam latar belakang video, seperti suara kipas, suara hujan, hewan, ayam, motor, pokoknya apapun, anak-anak, segala macam lah, ataupun suara yang kita tidak inginkan itu bisa dihilangkan. Lalu kita memiliki 3 opsi noise cancellation, yaitu memulai dari rendah sampai tinggi sesudah mengaktifkan menu surprise background noise. Lalu setelah sejarahnya nih, pengertiannya, sejarahnya, kemudian fiturnya, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Zoom tersebut. Karena sebuah aplikasi ini tidak jauh dari namanya kelebihan, namanya kekurangan, dan ya pasti ada aja gitu kelebihan dan kekurangan di dalam aplikasi tersebut. Lalu aplikasi ini juga memiliki keduanya, kelebihan dan kekurangan. Apa itu kelebihannya? Pasti ada kelebihannya dong. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu memuat kapasitas ruang yang besar. Aplikasi ini untuk rapat atau streaming secara virtual, secara online, ini tentu harus bisa memuat banyak partisipan atau banyak peserta dalam satu sesi konferensi, seperti rapat pada umumnya, webinar, atau rapat virtual. Biasanya mempunyai jumlah peserta yang sangat banyak di aplikasi Zoom Meeting ini. Dikatakan bisa menerima sampai 1.000 peserta atau 10.000 penonton pada suatu grup atau room live video ini. Kemudian yang kedua, kelebihan. Yang kelebihan yaitu kualitas video dan suaranya itu sangat baik. Pada suatu pertemuan rapat online pasti juga akan menjadi sangat tidak baik kalau kualitas suara atau resolusi video itu ditampilkan bukan yang terbaik. Nah, salah satu zoomnya yaitu kelebihan Zoom ini atau Zoom Meeting ini, kita bisa menghadirkan kualitas video yang sangat bersih dan suara yang sangat jelas, sehingga kita juga untuk mendengarkan atau berkomunikasi dengan baik itu enak gitu, tidak ada masalah karena videonya juga baik dan jelas. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu tersedia berbagai fitur yang menarik, seperti
yang telah tadi saya katakan di atas, yaitu fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Zoom untuk mendukung presentasi ketika yang kita inginkan untuk memahami sebuah materi secara lebih dalam di aplikasi Zoom Meeting ini. Dapat mempresentasikan file, materi untuk partisipan lainnya, membagi layar pun kita oke. Kemudian fitur on off video ini, jika saat meeting kita tidak ingin mempublish wajah kita dan suara untuk dipaparkan, maka kita bisa mengatur video untuk menonaktifkan video atau suara kita. Jadi kita orang lain tidak akan bisa karena kan udah di on kan. Lalu tersedia di berbagai macam perangkat. Untuk yang hanya memiliki ponsel, tidak perlu khawatir karena aplikasi ini bisa digunakan berbagai perangkat handphone Android dan lainnya. Bisa juga di laptop. Lalu setelah kelebihan, pasti ada kekurangannya dari aplikasi manapun. Aplikasi Zoom ini kekurangannya yaitu tidak tersedia bahasa Indonesia. Aplikasi ini memakai bahasa Inggris di dalamnya, sehingga kita akan cukup menyulitkan ketika kita kurang memahami bahasa Inggris seperti itu. Kalau bahasa Indonesia ya oke lah gitu, jadi kita kan juga bisa untuk memahaminya. Lalu yang kedua, boros kota pasti. Nah, memang aplikasi ini cukup menguras banyak kota kita, yaitu aplikasi yang menampilkan videonya lebih banyak dan menghabiskan kota, sama seperti Zoom Call Meeting, ya seperti itulah. Lalu yang ketiga yaitu kurang aman, karena akhir-akhir ini aplikasi Zoom Call atau Zoom Call Meeting telah menjadi pusat perhatian nih. Karena apa? Karena bocornya data penggunaan ke publik. Seperti itu. Kemudian setelah itu cara penggunaannya. Yang pertama, cara penggunaan aplikasi di laptop ya. Yang pertama, cari Zoom Call Meeting di perambanan browser, lalu klik https Zoom as, kemudian mengadakan sesi pertemuan di Zoom, lalu klik nih menu host di kanan atas, lalu klik sign in untuk masuk. Kemudian kita akan diarahkan untuk mengunduh dan memasang Zoom di laptop. Kita juga ketika ingin bergabung dengan sesi pertemuan, mintalah ID atau paspor, lalu klik menu join untuk bergabung di video tersebut, di rapat tersebut. Lalu sesi panggilan Zoom tersebut akan segera dimulai deh, gitu. Selanjutnya, untuk cara menggunakan Zoom di ponsel atau handphone, gampang dengan cari aplikasi Zoom di Play Store atau App Store, kemudian unduh atau download aplikasi tersebut. Telah terpasang deh, tunggu beberapa menit lalu terpasang, lalu siap digunakan. Jika ingin masuk menggunakan akun Zoom atau akun Gmail kita, itu tinggal mengikuti sesi pertemuan, klik menu join atau masukkan ID dan paspornya yang sudah disediakan di pihak penyelenggaraan rapat tersebut. Kemudian untuk membuat meeting, pilih start. Setelah meeting, lalu masuk ke setting atau pengaturan, kemudian temukan personal meeting dan password. Lalu untuk menjadwalkan meeting, tinggal pilih schedule aja. Udah gitu aja, gampang.
Selanjutnya fitur Actiming, yaitu hanya untuk Android atau hanya untuk Android. Ini dapat mengubah schedule rapat kita. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.